Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca, di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidha nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri.
Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca tagnya ya. Saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib. Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah. Yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti tagnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, "Ya Muhammad minta lagi keringanan." Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, "Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa?" Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, "Ya roh hiddata." Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya
keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahalitu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu
dengan redaksi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bih. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi, selalu berdiri sendiri. Dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung. Dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak nggih. Untu hiya bihi ila sidratil muntaha. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha
Wa ilaiha yantahi ma yubatu min fawqiha fa yubatu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan, biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis, ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat karena hadis hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fayubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intaha. Intaha itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa bisa itu sabiah, mergo kata intaha itu nyakang leren apa terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Intaha. Alif ha itu singkatan apa? Intaha. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Shahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yuradu bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakno tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi, yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Shahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Shahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat sing Shahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham guys? Tadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham ben ya. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi
Anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku mergo bapake saleh anak nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah fitrah itu. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi, sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa. Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istiad. Agar tukang istiad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Ada ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj. Dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi be Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasulullah. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok adok. Patekno wae. Ana anggere ulama mesti ono bedike. Anggere bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Nek ora ulama wis biasa itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat.
dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah la yaqulu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mau dari awal tak mukadimah agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apa? Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Kau ngeriwayat dawe sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama ya ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lek tak mislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh ngira. Ya ora tau munggah-munggah sok Sidratul apa? Bentar. Wong sarokku pas wek rada turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodok kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku urung dadi garwane sinten? Sayyidina. Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Orang berkeluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqulu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wong mate ana wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lan kanggo wae rugen Mustafa ora ngarah. Kalau ini baru itu guys, Pak. Ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata ya, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, jadi sinau kan, pakatnya sinau ya, sinau. Nak sinau ya biasa, namun kawasan sarungan terus wudhu, nak wudhu mesti kadang. Barang batal nih, sawangannya mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu, kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sawangane kok boten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu wae.
Santai nih, anggar nanti super amati ya nanti. Gak kula melek, gak buatan istighfar, gak pede mau nih, kula nih nak istighfar itu rapati ya, kula pede mau. Ini guyon kula sama nak kerasa anu tuh ini guyon. Guyon nak cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kula wujud. Jadi kalau nak foto nih bersubun nih, ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti ora mati ya berarti ra sido liwat tok. Dan nanti niku delala jam 2 HP kula menekno. Kula niku kalian balik balik men adik memang wingi wafat Jumat jam 6 seprapat. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kapundhut. Jam 6 seprapat lagi. Niku gak wafat. Kalau ada cucu, saya malaikat itu sudah kena delotok itu lewat omakku. Karena kami. Ini HP kalau berubah, jadi kalau berita awal. Beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Itu gak awam tulen. Ya ora GR tapi rawam napa? Ya pokoke syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditekdir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat madun ra widadari. Ya keren widadari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan ro'an apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhabi Aisyah. Sama betul-betul tak kok Fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Gimana? Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir. Makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sofan kali baris-baris. Berarti artinya piye? Pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire. Ya malah ra karu-karuan to. Bareng pinggire arah kanane ta kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya bawa Israil, bawa Jibril, bawa Mikael, pokoknya rawat dhewe lah. Allah baris barang gimana itu. Padahal jelas lafaznya rabbuka loh. Lafaznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas Rabbuka kok ditakwil Rasulullah. Tiga. Nggih. Dalilnya apa?
Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawani rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertahta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kula sakniki niku sadar. Kula niki saiki sadar tak sadar. Malah njing ben kula nak mati wae merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi kok susah kowe nganggep Allah ora mubasyarah. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean tangkap, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin, prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezekine itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah. Karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini apa disoal terus to? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita takok ngono karep yo piye. Cara adu piye-piye nek ben apa nek iso tapi takok ngono karep piye. Wong aku sing lakoni ra takok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Aku sing lakoni ra takok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis kok apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokok itu, master itu, cara komputer master itu. Pokok-pokok itu, bareng itu perkembangannya gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara DNA wis jumlahe miliaran terus Arab iku
Gak melok-melok, cara dunal jus. Iku gara-gara nengos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cahayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit kuwi paling fasik. Mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin, wong delok wong wedok delok duit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis nggodho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kulo guyone ulama iku cek tenanan, paham nggih? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasbahtu lakal muharramat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe ku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar barang pe konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abahtu lakal muharramat fa'alim tu annahu la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model koyo ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Mas sing Gus Nudon darani jagat. Jo paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Sehu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha itu memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek garda depan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soal ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis jadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah wis seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono napa? Hubungan. Loh bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anzur ilai." Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anzur. Mbok sakniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya
nur. Buktine Musa sendiri ning juz 9 cek muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatane jawab yo jelas qala lantaroni. Manjen pengiran yo seni yo nek aku ra iso ana gunung yo iso. Lah niku yo omongan tengah sine. Nek aku ra iso ana gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah payah meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa? Tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasa Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah. Apa tajalla satwatur rububiyah. Apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran nggo gula dikekno rohim. Orang ada jaminan rozaqonillah pangeran ngekek duit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dhewe apa Nembuat ini kalau aturaken nggih. Mergo sakniki kathah toreko, kathah tiang-tiang sing macam-macam tentang klaim. Panjen tiang ampun derek toreko niku wonten manfazul basira. Mulane nek ngaji manake aja amen ribet. Apa buka toko bejal rezeki itu. Delok ilmiah, paham ya? Delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini utara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh arab. Utara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini? Paham ya? Jujur. Jadi bisa Abdul Qadir kan ngeten. Gua mukhikun fi qawli tapi multabasun alaih. Dia ini wong jujur, ngomongnya bener. Tapi multabasun alaih, dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali, dia jujur. Tapi kotor komentari mukhikun fikoli, dia bener. Cara ngomongnya apa? Tapi multabasun alaih. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus, nembus tuh alam malakut. Ketika basiratuhu ro'a manfazo basiratihi fayazunnu annahu ro'a rabbahu wa innama ro'a nura basiratihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu padha karo nembus ro'a rabb. Padahal dia ini mau ngerti nura basiratihi. Mulane apa mukhikun fi qawli multabasun alaih. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltiba. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah, carane kejawen nek wopo ya alam wadah, alam jisim, kok ngono semua aja. Pokoke walhasil nah akhirat itu kan jawabannya gampang, niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit doyan ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran ya sering eling rondo, ndak kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah, ndak kepen roh napa? Pangeran barang. Paham, ini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai rian untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah itu jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan ro'a rabbahu, orang semua akan yatakayyabun wa yatakhayyalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak apa.
Wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa bi khilafin napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten nganti lali kula. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya kulu sumana namu sumaya kulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes awong ngaduk turu mangan nganti mati timbang tokah kok Allah piye karepe piye. Aku ati. Lu karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasafa, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya. Yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi napa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat ndame, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane Wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar, sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora ana Siti Jenar, Allah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono Allah. Dari Siti Jenar ono Siti Jenar sing ono Allah. Dene ngotot sing ono Allah, mau nak pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngongkone kepengutusan. Ya wis Allah lah campur. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili wali. Dia nak teng Irak, teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Misra terus milemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran ra entuk dhuwit di Misra ra usah debat milemno entuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtuhan ora entuk. Nek di Misbar di filmno digarap beres. Entuk napa? Lah apa ke debat to barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manaqib wonten komentar Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi al-akhtu biadi. Husain Al-Hallat itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfubuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum qiman sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nakib kepleset terus ibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibari rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir itu amat to. Lah wong manakiban pakai sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan. Lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir rak niru ibadah ae gak tak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Ya gunane apa dari awal manakib diterangno tau ibadah 3 tahun ditunggoni Nabi Khidir, tahun yang alas 10 tahun nganti jaga bedan.
Tahu angger turu daemul wudu ngiki metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyan. Paham ya? Muhibbul ghina jenenge napa? Ora kenal kula lek panjenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lek dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal kula. Dan ini kalau cerita, ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam, itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo. Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat didaro kanggo mazhab Aisyah gak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat? Ya betul mungkin. Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, pas pasanan nang Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu neng Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid Zaro'e, sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azoma ala wa ilfirya, itu bisa apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu nggih santri, riyen seneng dukun. Saat ini ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musotek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Padha ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat kandayas. Wong angger wong adu napa kah? Aku lho nu kiai salah, kula nu latar bapak kula salah kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong dikisip. Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Matan apa? Lah hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih resi Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tak omong. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takok hijab Bang. Kowe ku hijab terus ceritanya. Tapi kalau gara-gara hijab saya ini rezeki kalau kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam tuh. Ya ngono wae nek mati rezekimu ora usah ajak wong. Ora usah ajak apa? Kowe semangan kok hijab wis apik, kowe sing syukur. Modal salam kadang kemprot. Kiai-kiai ngalim lalu kadang dijak napa dur-duran napa. Aku lho sering ditakoki tiyang dia. Gus jenengan nyai atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedak jajal aku. Sampai bedak kabeh. Ulama Quran ikhlas dikejajal apa?
Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan dia podium, kangelan nyangoni. Iwe disangoni akeh. Aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham? Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Mi'raj. Sing wonten namung Islam apa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya Rabbahu. Khusus Nabi Muhammad ya Rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir, mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka apa bayangno ning samping kanan, pramuka kiri tak kanan? Kiri. Kanan atau kiri? Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep atau kiri? Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok. Cara hormati piye? Wah, ora ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket. Ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhire Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Hu marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Boy sine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah, apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa te Allah allati fududat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu bi qalbi, ra'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran, buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basar, maka dzabal fuadu. Maro karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mereka nak peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka dzabal fuad bukan maka dzabal ba. Lah nak ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lan ngene kan kita sambung to nggih. Nak absor terus mboten sah. Mboten sah ketungkaruan ayat la tudrikuhul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Wa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Basirohnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bus swarga, naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bus swarga dari napa? Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen nemu apa?
Kula niku kepengin jenengan tok, mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane terus jarene pangeran yo pancen iki waliku tenan. Malah mudah pangkat. Wah, maten wae. Malah mudah napa? Pangkat. Mulane kira mudah-mudah pangkat ben swarga. Tapi ya apik dibang jaluk sing ora ada jaluk napa? Swarga. Mboten niki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikul absar. Absar maknane kan peninggalan privat. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu marwa. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati. Mboten masalah absar. Nah, ngeten kan jelas. Jadi sampean saiki ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Napa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani mbek kiai-kiai. Gus nek ana pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat sing tukang sertifikat. Usun sertifikat itu bapak paham bodoh, apa apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah. Wah mata uang benar. Kalau nggak ada nasa manso, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa manso, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan nggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadzar 'alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali karena kalau ndak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukhoh. Hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan awamahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalama wa tsumma ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitabullah. Hatta yasma'a kalama wa. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak.
Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Blas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kuda jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruarah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya. Ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau ndak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat. Tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat. Dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji.
Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai, daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair, itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pikir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mungkin. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok tidak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis.
Terus kamu bilang ini 0102 ya ada, memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai mobilnya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak Amir. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhab Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat kata sampean, wah itu Pak Dune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya enggak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Loh Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mat. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai, Pak. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak.
Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuhan nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya, tapi nggak pernah bunuh. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.